yang tidak mempunyai parit di antara hidung dan mulutnya, dia rata gitu ya. Nah, kita jangan takut. Kita datangi dia, kita bisikin sama dia, ini anakmu atau ini cucumu. Jadi dia nggak akan makan anak kita. Hai, assalamualaikum makasih udah mampir kesini, makasih udah sempatkan waktu kalian untuk lihat aku. Jadi di video hari ini aku akan membahas mitos cerita rakyat tentang ilmu hitam. Nah, ternyata di zaman modern seperti ini masih ada juga beberapa orang yang percaya sama hal-hal seperti itu Kita nggak bisa memungkiri emang kan bahwa hal-hal seperti itu masih ada. Ada juga beberapa orang yang ingin kaya dalam tempo singkat, mereka meminta bantuan kepada makhluk gaib. Jadi orang-orang ini selain meminta kekayaan, ada juga yang meminta kekuatan, misalnya kayak ilmu kebal gitu. Dan ada juga meminta bantuan untuk membalaskan dendam mereka. Nah, mau tahu apa saja ilmu hitam yang ada di Indonesia ini yang dikenal ganas dan masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Kita akan bahas nanti. Sebelum aku lanjut ke cerita-cerita aku nanti, pokoknya ini nggak boleh ditiru ya ini nggak boleh ditiru. Jadi aku cuma memberikan informasi untuk sekedar mengetahuinya saja. Tapi sebelum bahas ini, aku minta kalian tolong subscribe aku ya Oke? Yuk kita lanjut ke video yang pertama. Ilmu santet. Ilmu santet adalah ilmu untuk mencelakai orang lain dengan menggunakan ilmu hitam dari jarak jauh. Biasanya ilmu hitam ini menggunakan media rambut, kuku, foto sebagai alat untuk menyantet seseorang tersebut. Biasa penyantet ini mengirim benda-benda seperti paku, besi, jarum ke dalam tubuh korban Pernah nggak kalian nonton film hantu, nonton film horor, nanti tiba-tiba batuk orang itu. Habis itu kalau udah batuk, tiba-tiba keluar itu rambut panjang gitu. Nanti ada juga yang keluar paku. Nah kayak gitu lah, itulah ciri-ciri orang kena santet tuh biasanya. Biasanya kan kalau orang yang kena santet ini, kalau dibawa ke dokter nggak tahu apa penyakitnya, tapi dia ngerasain sakit, tapi dia nggak tahu apa penyakitnya. Biasanya kayak gitu, nggak bisa dijelaskan secara medis. Nah kalau dia dibawa ke alternatif, barulah ketahuan di situ. Biasalah kalau kita nengok pengobatan alternatif itu, orang yang kena santet pasti tubuhnya tuh mengeluarkan barang-barang aneh. Misalnya kayak jarum tadi lah, kayak jarum, kayak baku, kayak besi, tiba-tiba muntah darah, dia ada besinya, kayak gitu biasanya Nah, si dukunnya tadi menggunakan jasa jin untuk mengirim benda-benda aneh tersebut kepada tubuh korban. Aku akan kasih tahu kalian penangkal untuk ilmu santet ini. Yang pertama ini, pokoknya intinya kita mau percaya atau tidak percaya, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan pertama kita nggak percaya, terus kita nggak minta perlindungan dari Allah, kan nggak mungkin ya kan Nah yang kedua ini ada juga, ini aku nggak nyaranin kalian untuk tidur di lantai, karena di sini disuruhnya kita tuh tidurnya di lantai atau di tanah. Bukannya malah terhindar dari santet, malah kita masuk angin ya kan bahaya itu aku nggak menyarankan sih. Yang ketiga, kalian dianjurkan untuk menanam tanaman yang bermuatan elektronegatif seperti bambu kuning, daun kelor, sama cacar air. Cacar air. Nah, kalian tanamlah itu di depan rumah kalian. Nah, yang terakhir ini, jadilah pribadi yang baik. Jangan saling menyakiti hati seseorang, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba santetnya kita gara-gara omongan kita salah. Kayak aku nih lah aku minta maaf lah jika perkataanku dari awal video sampai nanti video yang akan datang, omonganku ada menyakiti hati kalian, aku minta maaf. Jangan gara-gara ini kita saling santet-santetan pula ya kan Yang kedua, ilmu Swangi. Ilmu Swangi adalah salah satu ilmu hitam yang menjadi legenda bagi masyarakat yang berada di Indonesia Timur. Ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi di wilayah tersebut. Konon katanya Swangi ini sangat ditakuti oleh masyarakat karena banyak digunakan untuk membunuh orang terutama orang yang nggak disukainya. Orang yang mengamalkan ilmu ini pasti berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan dan menyeramkan pastinya. Konon dipercaya bahwa Swangi adalah sosok roh jahat yang gemar merasuki pengikut ilmu hitam ini. Orang yang mengamalkan ilmu ini memiliki kekuatan seperti dukun santet Kalau santet tadi kan ritualnya untuk mencelakai orang. Nah, kalau Swangi ini adalah prosesnya untuk menjadi dukunnya gitu. Nah, ilmu Swangi ini menuntut para pengikutnya untuk menyediakan tumbal dari keturunan sendiri atau dari anaknya. Jika tidak kuat mental atau tidak memenuhi syarat, maka penganut ilmu ini bisa menjadi tidak waras atau gila. Penganut ilmu ini juga dituntut untuk memakan tubuh mayat, terutama perutnya, untuk menambah ilmu mereka. Nah, perubahan manusia menjadi wujud Swangi ini melalui proses yang panjang. Pokoknya banyak lah proses-prosesnya ini. Dan dari prosesnya ini mereka harus belajar dengan sesama penganut ilmu Swangi.
Nah, ujian terakhir dari mengikuti ilmu Swangi ini adalah harus memutilasi dirinya. Setelah itu dia harus hidup kembali dengan ilmu yang sudah dipelajarinya tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa, ya udah mati lah dia. Dan terpotong-potong tadi kan, kemungkinannya gila sama mati pokoknya. Kalau dia nggak kuat mental, belajarin menipu, gila. Kalau nggak bisa hidup lagi sama kekuatannya adalah mati, termutilasi. Rasaku bukan hidup lagi tuh, itu bukan dia lagi tuh ya kan. Menurut kalian kayak mana? Komen nanti bawah. Menurut cerita yang beredar, Swangi ini beraksi pada malam hari. Swangi dapat membunuh orang dengan menggunakan mantranya aja. Mati loh kan itu. Dia juga bisa berubah menjadi bayangan dan masuk ke rumah korban. Gak lama kemudian nanti korban itu bisa sakit-sakit. Tidak wajar sakitnya, habis itu meninggal. Itulah cara kerja. Ada beberapa informasi menyebutkan Swangi ini memiliki pantangan, yaitu kora laut, jeruk purut, sama poro babi. Nah, aku tengok nih poro babi ini apa coba? Kalian ada yang tahu poro babi itu apa? Soalnya aku cari di internet, poro babi yang keluar ikan sama babi sama monokorobo. Apa poro babi nih weh? Coba yang tahu bolehlah komen di bawah ya. Yang ketiga, pelesit atau palasik. Menurut cerita, legenda, dan kepercayaan orang Melayu adalah sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan Minangkabau, palasit ini bukan hantu, tapi seseorang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Orang yang mengamalkan ilmu ini akan memperoleh ilmu kesaktian. Mak-mak di Minangkabau nih takut sama palasit ini karena makanan si palasit ini adalah anak bayi atau balita atau bayi yang masih dalam kandungan dan juga bayi yang sudah mati di dalam kubur. Itulah makanannya. Jadi takutlah mama ini anaknya dimakan sama palasit ya kan. Jadi palasit ini bermacam-macam weh. Dibedakan dari bentuk makanannya. Ada yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati dalam kandungan. Ada juga yang memakan bayi masih rapuh sehingga bayi tersebut sakit-sakitan dan meninggal. Dan ada juga yang memakan bayi yang sudah mati di dalam kubur, jadi yang dimakannya itu tulang belulangnya. Nah, ilmu palasik ini sifatnya turun-menurun weh. Kalau misalnya orang tuanya palasik, pasti anaknya palasik. Kenapa? Karena mitosnya ilmu palasik ini dikucilkan dari masyarakat, jadi mereka mau nggak mau harus menikah sesama palasik. Jadi keturunannya palasik lah juga ya kan. Dan kalau mereka udah nikah sama orang biasa, anaknya tuh nggak sekuat bapak dan emaknya, karena kan darahnya udah campuran kayak gitu. Cara kerja palasik ini weh dengan cara melepaskan kepalanya untuk mencari makan. Ada juga yang badannya aja pergi untuk cari makan, dan ada juga kepalanya doang yang pergi melayang-layang cari makan. Kan serem kayak gitu kan, kepalanya doang, masa tiba-tiba badannya doang cari makan, serem kak itu. Nah, masih ceritain lagi, lanjut yang lain. Belum weh. Menurut masyarakat Minang nih weh, jika kita melihat orang yang mencurigakan atau memiliki ciri-ciri seperti palasik yang tidak mempunyai parit di antara hidung dan mulutnya, dia rata gitu ya. Kita jangan takut, kita datangi dia, kita bisikin sama dia, ini anakmu atau ini cucumu, jadi dia nggak akan makan anak kita, kayak gitu ceritanya. Meskipun dianggap mengganggu dia dan bisa menimbulkan kematian sama anak-anak bayi karena dia kan makanannya itu, malah palasit ini diburu sama orang yang jahat untuk dimanfaatkan si palasit ini. Jadi kalau misalnya palasit ini kita tangkap, kan dia takut nih rahasia terbongkar. Jadi dia akan mengabulkan semua permintaan yang diminta sama orang yang nangkap dia tadi, karena dia nggak mau rahasianya terbongkar. Kalau misalnya yang nangkap dia tadi minta kaya, dikabulkannya lah, karena kan dia sakti. Yang keempat, babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan babi ngepet ini adalah seseorang yang ingin kaya dengan mengambil persugihan babi. Ritual persugihan babi ini membutuhkan dua orang. Yang satu jadi babi, yang satu lagi jaga lilin. Nah, yang jadi babi ini harus menggunakan jubah, habis itu dia nanti berubah jadi babi, habis itu dia nyari duit lah, ngepet ya kan. Nah, kalau gak ada aku gak ngepetnya dia. Dan yang satu lagi harus jaga lilin agar lilinnya tuh gak mati. Nanti kalau mati lah si babi ngepetnya tadi. Katanya kalau apinya tuh mulai bergoyang-goyang, berarti yang jadi babi ngepetnya ini dalam bahaya weh. Nah, kalau apinya mati, berarti babi ngepetnya sudah mati dan dia gak akan bisa lagi berubah jadi manusia. Dia akan menjadi si budak siluman babi selamanya. Ritual persugihan babi ngepet ini berawal dari kepercayaan bahwa ada siluman babi yang mengabulkan permintaan akan harta. Kepercayaan ini konon katanya berasal dari Gunung Kawi, gunung yang terletak di Malang, Jawa Timur. Katanya ini tempat untuk bertemu dengan siluman babi dan untuk melakukan perjanjian dengan siluman babi tersebut. Konon katanya orang yang melakukan perjanjian ini harus menyerahkan tumbal. Nah, lagi-lagi tumbal, namanya persugihan pasti ada tumbal ya. Nah, tumbalnya ini katanya harus dari anaknya, dari keturunannya juga, sama kayak yang ilmu yang tadi aku sebutkan. Setelah itu mereka harus memakan
kotoran dari siluman babi tersebut, weh. Nah, di awal tadi kan aku ceritakan kalau dia berubah jadi babi harus pakai kain hitam kan. Kain hitam itu dikasih oleh siluman babi setelah semua syarat telah terpenuhi. Jadi jubah itu bukan sembarangan jubah. Kalau kalian pakai jubah itu bisa jadi babi yang ngepet kalian, weh. Enggak juga deh, kan harus memenuhi syaratnya kan banyak tadi ya kan. Nah, cara kerja si babi ngepet ini enak deh, weh. Cuma digosok-gosokkannya aja badannya di rumah yang mau dicurinya uangnya, habis nanti udah lah uang itu ke rumah dia. Tapi resikonya juga besar, weh. Kalau dia udah ketangkep, udahlah jadi babi lah dia selamanya. Kalau udah mati lilinnya, udahlah jadi babi lah dia tuh selamanya. Jadi budak siluman babi tadi nggak bisa dia jadi manusia lagi. Jadi, weh, hidup dan matinya si babi tadi terletak pada lilin tadi lah, weh. Kalau udah lilinnya bergoyang-goyang berarti dalam bahaya dia. Berarti harus sadar lah yang jaga lilinnya itu untuk matikan apinya tadi. Kalau nggak mati dia didapati warga ya kan. Kenapa harus dimatikan lilinnya tadi? Setidaknya, weh, kalau dia misalnya ada ketahuan sama orang pun, dia wujudnya ada manusia. Jadi setidaknya dia mati ini nggak dalam wujud babi. Itu kalau misalnya wujud manusia masih bisa ditanggulangi ya kan, weh. Bisa dikubur secara manusiawi bukan secara babiawi. Nah, yang kelima, tuyul. Gambaran tuyul ini dari artikel yang aku baca, dia itu pendek, terus berbulu, badannya itu berlebih, serta memiliki gigi-gigi yang runcing. Tuyul ini dapat dipekerjakan oleh manusia dengan alasan tertentu, nah, terutama inilah untuk kaya. Jadi mereka nggak mau susah, disuruhnya lah tuyul yang nyari uangnya kan. Nah, dan cara kerja si tuyul ini, weh, Bek Budi lah si tuyul ini, weh. Kalau kita suruh ambil 50.000, diambil 50.000. Walaupun di situ ada duit 100.000, nggak akan diambil ya tuh, amanah dia. Kok ambil ya 50.000, nah diambil ya 50.000, nggak akan tertarik dia sama 100.000 itu. Dan dia tuh ngambilnya selembar-selembar, nggak sekaligus semuanya tuh. Nah, konon katanya si tuyul ini takut sama jarum. Jadi kita letakkan aja jarum di tumpukan-tumpukan uang itu, pasti dia nggak berani ngambil karena dia takut sama jarum. Ada juga satu lagi yuyun, itu sejenis kepiting kecil. Karena dia kalau di situ ada yuyun, dia lupa tuh, nggak fokus dia malah mainkan si yuyun itu, bukan ngambil duit jadinya. Tapi pula zaman sekarang udah canggih lah, nggak perlu lagi kita nyimpan duit banyak-banyak di rumah, taruh aja di bank, nggak taruh aja di dompet digital ya kan. Si tuyul ini nggak mau lah dia suruh aja, pasti dia minta imbalan. Nah, imbalannya ini mengharuskan majikan perempuan menyusui si tuyul ini. Dan katanya lagi, yang diisap si tuyul ini bukan air susu, melainkan darah. Jadi membuat majikan perempuan itu lama-lama habis badannya karena kan darah yang diambil. Nah, yang terakhir adalah ilmu pelet. Ilmu pelet ini berbeda sama ilmu-ilmu yang tadi aku sebutin, karena dia nggak sebahaya itu, karena dia nggak membuat orang sampai mati dan nggak membuat orang sampai sakit yang berlebihan. Pelet ini merupakan jenis ilmu hitam yang mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Bisa untuk membuat orang tersebut jatuh cinta, ada juga yang membuat orang tersebut menjadi bertekuk lutut. Bertekuk lutut ini bukan bertekuk lutut jatuh cinta ya, weh. Bertekuk lutut ini dia kayak nurut aja apa yang dibilang orang itu. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang terkena pelet ini. Salah satunya adalah merasa tidak tenang. Nah, merasa tidak tenang ini kayak mana? Kayak merasa gelisah gitu, sulit tidur karena terbayang-bayang sama orang yang pelet tadi, kayak gitulah. Biasalah kalau kita susah tidur, gelisah ya kan, weh. Ada juga kayak ciri-cirinya seperti sering melamun. Nah, dia kayak ngelamun gitu. Ngelamunnya itu membayangi orang yang melet dia tadi itu. Ada juga mereka merasakan rasa cinta yang berlebihan terhadap orang itu. Biasanya nih orang yang terkena pelet ini dia nggak sadar akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Biasanya yang sadar itu orang di sekitarnya, karena dia kan bertingkah laku aneh lain dari biasanya gitu. Nah, intinya nih, agar kita terhindar dari ilmu-ilmu yang aku sebutin tadi, intinya tuh kita harus menjadi pribadi yang baik lah. Jangan saling menyakiti sesama orang lain. Terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertawakal dan percaya kalau kita selalu dilindungi olehnya. Oke, sampai situ aja lah cerita aku hari ini. Makasih udah ngikuti cerita aku dari awal sampai akhir. Nah, kayak mana menurut kalian, kalian percaya nggak sama hal-hal yang aku sebutin tadi? Atau kalian pernah dengar? Atau kalian pernah mengalaminya? Boleh komen di bawah, Kalau kalian suka sama video aku, boleh di like. Dan kalau kalian rasa cocok sama channel aku, boleh di subscribe ya, Oke, see you next time. See you next video. Dadah.